Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang akan mengikuti ujian CPNS dan PPK, mari kita membahas bersama-sama soal-soal, mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian dalam pengerjaan soal-soal tes bakat skolastik. Untuk itu, sebelum kita memulai, marilah kita lanjutkan. Jangan lupa disubscribe di notifikasi ya. Ya, soal yang pertama, ini soalnya. Pada masa pandemi COVID sekarang, pembelajaran tidak hanya dilakukan secara tatap muka di dalam kelas dengan PTMT, akan tetapi dilakukan juga secara virtual atau jarak jauh dengan prinsip-prinsip pembelajaran berbasis teknologi. Pembelajaran yang demikian disebut pembelajaran A. E-learning, B. Self-learning, C. Efficient learning, D. Blended learning, dan E. Learning by doing. Karena ini campuran antara tatap muka dan virtual, maka ini pembelajaran blended learning. Penjelasannya ini, e-learning adalah pembelajaran yang dilakukan secara daring berbasis web atau sejenisnya. Sedangkan blended learning adalah pembelajaran yang merupakan kombinasi antara pembelajaran daring dan luring. Jadi jawabannya adalah D ya. Selanjutnya nomor 2, seorang guru sebelum melakukan pembelajaran mempersiapkan perangkat pembelajaran. Setelah menyusun indikator pembelajaran lalu menyusun tujuan pembelajaran. Hal ini termuat dalam A. Analisis KIKD, B. Silabus pembelajaran, C. Program semester dan tahunan, D. Rencana penilaian pembelajaran, E. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan isinya adalah E. Rencana pelaksanaan pembelajaran. Kenapa? Nah, ini pembahasannya. Pada silabus tidak dapat indikator dan tujuan pembelajaran. Sedangkan indikator dan tujuan pembelajaran itu adalah komponen dari rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kunci jawabannya adalah E. Selanjutnya, silabus dan RPP adalah pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berupa rencana pembelajaran. Perbedaan antara silabus dan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran adalah A. RPP dibuat oleh setiap guru dan silabus dibuat oleh tim guru. RPP dibuat oleh guru, sedangkan silabus dibuat oleh satuan pendidikan. C. Silabus berisi rincian kegiatan pembelajaran, sedangkan RPP berisi pendekatan penilaian hasil belajar. D. Silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Dan E. Silabus berasal dari pengembangan standar isi dan standar kompetensi lulusan, dan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. Jawaban untuk nomor 3 ini adalah D. Kenapa D? Ini penjelasannya. RPP itu disusun oleh masing-masing guru, sedangkan silabus dikembangkan oleh Kemendikbud. KI dan KD dikembangkan dari standar kompetensi lulusan atau SKL. Dan silabus dikembangkan dari KI dan KD, sementara RPP mengembangkan KD ke dalam indikator pencapaian kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Jadi kunci jawabannya adalah D. Jadi silabus berisi kompetensi dasar dan RPP berisi kegiatan belajar yang diarahkan untuk mencapai kompetensi dasar. Dan selanjutnya nomor 4, pada sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP tertulis contoh rumusan indikator kompetensi sebagai berikut. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras. Jika pendidik ingin menyusun menjadi tujuan pembelajaran, maka rumusan yang tepat adalah A. Menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras, komponen input, proses, dan output tanpa melihat catatan. B. Peserta didik dapat menjelaskan operasi sistem dan komponen perangkat keras meliputi komponen input, proses, dan output secara benar. C. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, peserta didik dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras secara benar. D. Setelah melaksanakan pembelajaran dan menggali informasi melalui diskusi, materi kondisi operasi sistem dan perangkat keras dan komponen perangkat keras secara benar tanpa melihat catatan. Dan E. Setelah melaksanakan proses pembelajaran melalui praktik, peserta didik dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, komponen proses, dan komponen output. Nah, jawaban dari nomor 4 ini adalah C.
yaitu pembahasannya ya. Tujuan pembelajaran meliputi komponen ABCD, yaitu audience, dalam hal ini peserta didik tadi ada, B-nya behavior, dalam hal ini perilaku peserta didik yang diukur misalkan menjelaskan kondisi operasi sistem dan perangkat keras. Dan C, condition, dalam hal ini kondisi yang diperlukan agar perilaku yang diukur dapat tercapai, misalkan setelah melaksanakan pembelajaran melalui. D, degree, adalah tingkatan perilaku, misalnya dengan benar, dengan teliti, dengan tepat, dengan akurat, secara benar, dan lain-lain. Jadi yang ada komponen ABCD-nya adalah yang C, sehingga kunci jawabannya adalah C. Demikian Bapak Ibu pembahasan komponen teknis ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan dapat lulus ujian sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.